Saya punya teman, kebetulan agak sedikit bangga dengan ilmunya karena memang orang yang menonjol, hafal Quran, pengetahuan luas. Subhanallah, jatuh dari bus, kena kepalanya. Subhanallah, dia lupakan semua ilmunya hingga akhirnya belajar Al-Fatihah dari awal kembali. Jadi jangan pernah kita bangga, sombong dengan mudah kalau Allah Subhanahu wa taala ingin merampas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi yang cerah ini. Kami sekarang berada di studio 2 di Gedung Rasio Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis, Cibubur. Kita jumpa lagi dalam mencari psikologi keluarga. Alhamdulillah di sini juga ada Fauzan, Tiara, Reisha, dan Ustaz Hasan Sejali yang ikut mensupport kita ya. Kemudian juga ada Atep Setiabudi yang megang switcher dan kamera. Ya, kasus yang masuk ke meja redaksi tentang dua-duanya dari seorang ibu. Yang satu seorang ibu yang punya suami temperamental sehingga anaknya trauma, tidak mau nikah karena takut nanti dapat suami seperti ayahnya, suka marah-marah. Kemudian satu lagi seorang suami yang sombong karena hartanya banyak. Nah, nanti detailnya akan dibacakan oleh Mbak Hajah Nur Nuning. Assalamualaikum Ustaz Husein, Ustaz Abu Bakar, Mbak Hajah Nur. Kita mulai acara ini kan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah ini menjadi wasilah dimudahkannya kita dalam menyelesaikan berbagai masalah yang kita hadapi sehari-hari. Oke, untuk detailnya silakan Mbak Hajah Nur dibacakan seperti apa kasusnya. Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum Ustaz Husein, Ustaz Abu Bakar. Jadi karena ini kasus yang disampaikan oleh para istri, para suami, kalau menyimak dengan telinga jiwa pasti keren banget ya Ustaz ya. Baik, pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya seorang istri yang sudah menikah 25 tahun. Punya suami sombong, dia tidak mau mengalah, maunya menang sendiri, suka menunjukkan apa yang dia bisa, dan meremehkan orang lain, termasuk keluarganya. Memang dia punya segalanya, Ustadz. Dan dengan kepunyaannya itu dia gunakan untuk membuat orang nurut sama dia. Kalau nggak nurut, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi sekarang saya sudah lelah menghadapi semua ini. Bagaimana sebaiknya yang harus saya lakukan sebagai istri? Kemudian kasus yang satunya, ini dari seorang istri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya istri yang sudah menikah 20 tahun. Menjalani perkawinan ini suami temperamental, mudah marah, bahkan pernah melakukan KDRT. Sekarang Ustadz beliau dalam kondisi stroke. Karena sifat temperamentalnya itu, anak saya yang perempuan jadi takut nikah. Dia berpikir bahwa nanti dalam rumah tangganya dia akan menemui hal sama seperti yang dialami ibunya. Pria yang dinikahinya seperti ayahnya. Beberapa pria sudah ada yang mencoba mendekatinya, tapi dia selalu takut. Kalau nanti dalam rumah tangganya dia diperlakukan tidak baik. Saya katakan pada anak perempuan saya bahwa gak semua laki-laki seperti itu, nak. Mama doakan kamu dapat yang baik.
Ustadz, gimana dong? Saya harus yakinkan anak perempuan saya supaya dia nggak usah takut berumah tangga. Itu saja Ustadz, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana warj'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudhillin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ikhwan akhwat, pendengar pemirsa yang dirahmati Allah, seluruh keluarga besar Radio Silaturahim, pula Ustadz Abu Bakar Baraja yang selalu membawa harapannya, Ibu Hajjah Nur, Ustadz Muhammad Krishna, juga ada Ustadz Abdul Hasan Asyadili, Atep, dan semua kerabat kerja di studio, Fauzan, Raisya, dan Tiara yang sedang magang, pada seluruh kaum muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita mendengarkan 2 kasus di pagi hari ini. Kasus yang kurang menyenangkan. Dari kehidupan rumah tangga, ya, di mana seorang ibu berhadapan dengan suami, yang satu temperamental, suka marah, bahkan terkadang menggunakan tangannya untuk melakukan penganiayaan terhadap keluarganya. Berakhir karena wataknya yang temperamental ini, akhirnya berakhir mengantarkan dirinya menjadi seorang pria stroke. Yang kedua, seorang pria yang sudah menikah selama 25 tahun. Dia merasa dirinya mampu, sukses. Akhirnya muncul sikap arogan. Arogansinya, ya, suka merasa bangga diri, memandang kecil orang lain, bahkan termasuk keluarga yang dipandang kecil. Sebetulnya 2 kasus ini bukan kasus yang aneh. Kita akan jumpai di tengah-tengah masyarakat kasus semacam ini, ya, sering terjadi. Di saat seorang merasa dirinya kuat dan sukses, kita jumpai, ya, kebanyakan dari mereka yang tidak sama sekali menyadari bahwa ini adalah cobaan, akan mendorong dirinya untuk bersikap angkuh dan memandang kecil orang lain. Allah berfirman dalam suratul Fajr, "Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman." Allah jelaskan pada kita kejiwaan sebagian orang yang tidak sadar bahwa hidup ini merupakan cobaan. Di saat dia diberikan kemuliaan dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan, seperti katakan pendidikan tinggi, jabatan, kekayaan, Allah limpahkan nikmat atas dirinya. Dengan penuh bangga diri, sombong, dia mengatakan Tuhanku memuliakan aku. Seharusnya dia mengatakan Alhamdulillah yang telah melimpahkan nikmatnya atas dirinya. Bukan kembali pada usahanya, tapi itu merupakan karunia Allah yang bersifat ujian. Begitu pula yang kurang pun diuji. Nah, sebaliknya, wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sebagian lagi orang tidak sadar ketika diuji dengan kesulitan, dengan cobaan yang bermacam-macam, begitu pula rezekinya yang sempit, dengan rasa putus asa dia mengatakan,
Tuhanku merendahkan dan menghinakan aku. Mulai muncul ucapan-ucapan yang menunjukkan ketidakpuasannya terhadap takdir Allah. Padahal dunia ini ladang kita beramal. Masing-masing diuji sesuai dengan apa? Dengan potensi yang Allah berikan padanya. Hari akhir baru akan ditentukan siapa yang mulia, siapa yang hina. Jadi yang miskin di dunia kalau taat, yang mulia di akhirat, yang kaya, yang senang di dunia tapi ingkar sombong, mereka akan betul-betul hidup dalam penderitaan dan siksa. Oleh karena itu, ibu berhadapan dengan suami seperti ini yang angkuh, yang arogan, merasa bangga dengan kelebihannya. Coba ibu berusaha untuk mengingatkan suami bahwa semua itu merupakan nikmat-nikmat Allah. Sebagaimana Allah memberikan nikmat ini, Allah juga kuasa untuk mengambilnya kembali. Jangan bangga dengan apa yang Allah berikan. Seharusnya kamu bersyukur pada Allah. Ingatkan untuk kembali pada Allah, bertaubat padanya, mensyukuri nikmatnya, dan jangan memandang remeh manusia karena kelebihan yang Allah berikan pada kita. Kalau dia tetap melakukan, ketahuilah bahwa ini merupakan istidraj, ururan dari Allah. Di saat Allah melihat seorang hamba tidak mensyukuri nikmat Allah, bangga dengan apa yang Allah berikan, pertama Allah berikan peringatan. Allah berikan lagi peringatan, tapi kalau masih tidak sadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan buka baginya pintu kemudahan kesuksesan. Ketika dia sedang bangga, datang azab Allah secara tiba-tiba. Allah berfirman melalui lisan Nabi Allah Musa, wa idh ta'adzana rabbukum, ketika Rabb kalian wahai manusia mengumumkan. Ta'adzana mengumumkan. Pengumuman datang dari Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian benar-benar bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, Allah mengatakan, aku akan tambahkan nikmatku bagi kalian. Wala in kafartum, tapi kalau kalian ingkar, sombong, bangga diri, inna adzabi lasyadid, sungguh siksaku amat pedih. Ada sebagian orang bangga dengan kekuatannya. Subhanallah. Begitu terkena penyakit, ternyata apa? Ternyata kebanggaannya semua hilang. Mulai digerogoti oleh apa? Oleh bakteri atau virus. Terkadang digerogoti oleh apa? Larva. Dari orang yang gagah kuat, berubah menjadi orang yang tidak berdaya sama sekali. Oleh karena itu, orang-orang yang betul-betul sadar, orang-orang yang betul-betul mawas diri, dia mengetahui semua yang di tangannya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita lupa, apalagi kita bangga diri, dengan mudah Allah akan pindahkan nikmatnya dari seseorang kepada orang lain. Seperti yang terjadi dalam kisah yang Allah ceritakan dalam suratul Kahfi. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَيَقُولُ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا
وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا. Dalam perumpamaan ini Allah ceritakan dua orang. Yang satu kaya raya, memiliki kebun. Kemudian terdapat sungai di tengah-tengah kebunnya. Ada kebun korma, anggur. Ditambah lagi juga apa? Ada tanaman-tanaman ya, yang memenuhi juga perkebunannya seperti berisikan gandum ya, dan tanaman-tanaman yang lain. Ketika dia masuk ya ke dalam kebun, pada saat itu kebunnya dalam keadaan berbuah. Bahkan lahu thamarun. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Dia berkata pada temannya, saya lebih banyak hartanya dibandingkan kamu. Dan saya juga apa? Lebih kokoh karena keluarga saya, anak-anak saya begitu apa? Begitu banyak ya. Ini menunjukkan akan kemuliaan seseorang. Pengikut-pengikutnya, keluarganya menunjukkan kekuasaannya. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Dia masuk ke dalam kebunnya dalam keadaan sombong, ingkar, dia mengatakan ma adunnu an tabida hadhihi abada. Ini semua menurut saya tidak akan mungkin hancur. Dari mana hancur? Tidak ada pintunya. Kebun yang terjamin kesuburannya dengan adanya sungai yang mengalir di tengah-tengahnya. Ma adunnu an tabida hadhihi abada. Dengan sombong dia mengatakan wala in ruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Kalau saya dikembalikan ke hadapan Tuhanku nanti, saya akan mendapatkan tempat balasan, kedudukan yang lebih baik dibandingkan kamu. Dia merasa dirinya mulia di dunia, pasti Allah akan memuliakan dirinya. Dijawab oleh temannya yang tidak punya apa-apa. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Akafarta billadhi khalaqaka min turabin, thumma min nutfatin, thumma sawwaka rajula. Temannya langsung menegur dirinya, apa kamu ingkar pada Tuhan yang telah menciptakan kamu pertama dari tanah, kemudian dari sperma, kemudian membentuk diri kamu menjadi manusia yang sempurna, menjadi pria yang sempurna. Lalu diingatkan, walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah. Mengapa di saat kau masuk ke dalam kebun kamu tidak mengatakan masya Allah dengan penuh rasa syukur pada Allah, mengembalikan semua nikmat ini pada Allah. La quwwata illa billah. Saya tidak punya kekuatan untuk mendapatkan menjaga semua ini kecuali dengan Allah. Intarani ana aqalla minka malan wa walada. Kalau kamu lihat sekarang saya lebih sedikit harta, begitu pula anak. Fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbana minas sama. Allah Maha Kuasa untuk memberikan saya yang lebih baik daripada kebunmu dan menjadikan kebun kamu hancur lebur. Akhirnya menjadi tanah yang berlumpur setelah tadinya merupakan kebun yang begitu subur. Akhirnya berakhir semua investasi yang diinvestasikan kebunnya hancur semuanya. Akhirnya begitu dia menyaksikan semua itu, mulai dia membolak-balikkan tangannya dengan penuh penyesalan. Dia mengatakan, aduhai, coba dulu aku tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingatkan, ibu bacakan ayat-ayat Quran. Ingatkan nasihat-nasihat yang disampaikan Rasul, pengalaman-pengalaman dari orang terdahulu. Supaya suami ibu yang lupa sadar. Karena yang bertanya ibu, sedangkan yang sakit suami, ya, nggak mungkin saya mengobati ibu demi kesembuhan suami. Paling hanya memberikan jalan buat ibu bagaimana mengingatkan suami untuk tidak bangga diri. Kalau sekarang sehat, betapa mudahnya Allah untuk mencabut, merampas kesehatannya. Kalau sekarang kaya, betapa mudahnya kalau Allah ingin mengambil kekayaannya. Kalau sekarang berkedudukan tinggi, betapa mudahnya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mau jatuhkan dirinya. Kalau seandainya dia berilmu, betapa mudahnya hanya dengan sedikit benturan, dia kehilangan semua ilmunya. Saya punya teman, kebetulan agak sedikit bangga dengan ilmunya karena memang orang yang menonjol, hafal Quran, pengetahuan luas. Subhanallah.
jatuh dari bus, kena kepalanya. Subhanallah, dia lupakan semua ilmunya hingga akhirnya belajar Al-Fatihah dari awal kembali. Jadi jangan pernah kita bangga, sombong dengan mudah kalau Allah Subhanahu wa taala ingin merampas kembali. Nah, bagi ibu yang dianiaya oleh suami selama kurang lebih 20 tahun, pada akhirnya suami terkena stroke karena emosinya yang tidak terkendali, bahkan suka menggunakan tangannya. Ibu sudah melalui 20 tahun cobaan. Sekarang ibu menghadapi cobaan lagi merawat suami ibu yang sedang sakit. Anak ibu mengalami trauma. Dan trauma ini sebagaimana kita ketahui bisa menimbulkan efek dampak yang panjang. Kecuali orang-orang yang bisa melarikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga dia tidak berburuk sangka dengan cobaan-cobaan yang disaksikan di sekelilingnya. Dia yakin akan rahmat Allah, kelembutan dan kasih sayangnya. Apa yang terjadi pada ibu mudah-mudahan jadi pelajaran buat ibu untuk mengingatkan ibu kepada Allah. Membuat ibu merapat ke sisinya. Ibu hanya bergantung padanya. Dan mudah-mudahan ini juga akan menjadi kesempatan buat suami ibu yang stroke untuk menyadari kesalahan dia selama ini. Nah, bagi anak yang sedang trauma, ibu perlu ingatkan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala amat luas. Jangan anak melihat dunia melalui kacamata orang tuanya. Kalau dia lihat dunia dari kacamata bapaknya, maka semuanya akan terlihat gelap dan merah. Tapi lihat dunia dari kacamata rahmat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kasus suami ibu dan bapak dari anak ini bukan kasus yang merata pada setiap rumah tangga. Oleh karena itu, hendaknya anak ini dalam memilih suami melihat orang tua laki-lakinya suka memukul istrinya apa tidak. Bagaimana sikapnya pada istrinya, karena anak terbentuk dalam rumah. Kalau anaknya suka menyaksikan bapak memukul istrinya, biasanya anak juga tertular penyakit tersebut. Dia beranggapan ini merupakan cara pendidikan yang seperti ini. Seperti seorang anak, ketika dia memukuli anaknya, dia sudah punya anak, dipukuli anaknya. Dia mengatakan, ini cara mendidik orang tua, saya pakai gesper, sampai berdarah-darah saya waktu dipukul. Akhirnya dia lakukan hal yang sama pada anaknya, bukan mendidik karena dendam. Gak bisa dilampiaskan kepada orang tuanya, dilampiaskan pada anaknya. Ini kan cara yang salah. Oleh karena itu, sampaikan pada putri ibu. Kalau ingin dapat suami yang baik di samping dia, orang-orang yang beriman, yang menjalankan perintah Allah, lihat bagaimana perilaku bapak calon laki-laki yang melamar. Kalau dia santun, baik, lembut pada istrinya, rumah tangganya tenang, insya Allah, bukan tidak mungkin terjadi kebalikannya. Insya Allah 99% si anak akan mengikuti bapaknya yang lemah lembut. Dari hasil penelitian saya, setiap suami istri yang lemah lembut dalam berbicara, subhanallah, anak mereka, pria maupun wanita, sikap mereka juga dalam berkomunikasi lemah lembut. Kalau seandainya ada kejadian ganjil, rumah tangga ayah ibunya baik-baik lemah lembut, kemudian anaknya liar, biasanya anak ini terpengaruh oleh pengaruh lingkungan yang buruk. Padahal orang tuanya sudah memberikan perhatian. Tapi kebanyakannya bapak ibu yang baik, suami yang memperlakukan istrinya dengan mulia, anaknya juga insya Allah akan memperlakukan istrinya dengan mulia. Nah, kalau memilih seorang wanita sebagai istri, lihat ibunya. Bagaimana sikap ibunya pada suaminya. Kalau sikapnya ingin selalu berkuasa, ingin menang, mengatur suami, maka kalau Anda menikahi putrinya, siap-siap untuk diperlakukan sama seperti sang ibu memperlakukan suaminya. Nah, di samping semua ini, istikharah, mohon petunjuk dari Allah. Musyawarah juga, di samping lihat bagaimana perilaku keluarganya. Oleh karena itu pepatah Arab mengatakan la tasal anil mar'i wasal an qarinihi wa kullu qarinin bil muqarini. Kamu kalau mau tahu orang jangan tanya langsung sama orangnya. Dia bakal bagusin dirinya. Lihat teman-temannya siapa, lihat yang di sekitarnya. Karena tiap orang akan apa? Akan betul-betul condong untuk mengikuti orang yang di sekelilingnya. Pertama, rumah tangganya. Bapak ibunya.
Kemudian teman-temannya, kalau teman-temannya ninggalin sholat, yang suka mabuk-mabukan, maka anak yang bergaul sama mereka dan condong pada mereka pasti akan tertular sebagian penyakitnya kalau nggak seluruhnya. Jadi lihat, siapa orang tuanya, siapa teman-temannya. Saya ingat dulu seorang bapak ketika seorang laki-laki yang nggak dikenal melamar putrinya, disambut dengan baik, kamu kembali seminggu atau 2 minggu, saya akan berikan jawaban. Lalu si bapak mulai tanya, siapa ini orang? Siapa ini orang? Begitu dia kenal, dia tanya bagaimana bapaknya memperlakukan istrinya. Bagaimana kehidupan saudara-saudaranya semua. Si bapak baik, mulia, perlakukan istrinya dengan baik, juga anak-anaknya santun dan baik. Dia nggak tanya berapa gajinya. Kalau sekarang kan ditanya berapa gajinya. Sama sekali tidak. Tapi ditanya bagaimana pribadi siapa? Si bapak ya, terhadap istrinya, dan ditanya bagaimana teman-temannya. Begitu mereka dengar teman-temannya baik, orang tuanya baik, ya, juga agamanya baik, begitu datang berikutnya, ahlan wa sahlan bil mantu. Selamat datang mantu. Kemudian dinikahi pada saat itu juga. Hanya dengan mahar ala kadarnya. Nah, adapun rame-rame bukan kewajiban. Kalau sekarang rame-rame kewajiban. Ucapan terima kasihnya, belum lagi ininya, belum itunya. Akhirnya seharusnya biaya perkawinan cuma sekitar 1 juta, jadi 1 miliar. Yang salah siapa? Ijab kabul kan gampang, betul nggak? Bahkan kalau nggak bisa di rumah, repot-repot, pergi ke KUA. Nikah, pulang di rumah, undang tetangga, nggak usah repot-repot. Jangan kita kawin bermegah-megahan, kita nggak sensitif terhadap penderitaan orang di sekitar kita. Dihambur-hamburkan uang bukan pada tempatnya. Apalagi kalau seorang pemimpin berbuat seperti ini, berarti jiwanya tidak sensitif. Oleh karena itu contoh yang terbaik Rasulullah bagaimana menikahkan putrinya. Sayyidina Ali hanya menjual baju besi untuk minyak wangi, sedangkan tempat tidurnya bukan merek mahal. Tempat tidurnya terbuat dari apa? Dari sabut korban. Kehidupan sederhana, tapi dengan jiwa yang mulia akan mengangkat martabat manusia. Gara-gara beban perkawinan terlalu sulit, akhirnya orang milih untuk melacur. Karena melacur biayanya murah, nggak ada beban. Dia bilang daripada kita beli kambing, bikin sate, mendingan kita beli sate kambing yang sudah nggak pakai repot-repot bakar, nggak repot-repot cuci piring, mateng, tusuk sate tinggal. Ini yang dilakukan oleh orang-orang sekarang. Kenapa? Karena beban perkawinan dan sikap orang tua yang sama sekali tidak menyadari amanat yang ada di pundak mereka. Jadi buat tuan putri kita ini yang mau menikah, jangan takut, ada Allah. Minta petunjuk Allah, istikharah, musyawarah, lihat bagaimana perilaku bapaknya. Nah, sebagai penutup, jawaban untuk yang kedua ini, saya pernah ceritakan kalau nggak salah. Seorang dokter terkenal di Mesir. Dokter terkenal di Mesir. Pasiennya cukup banyak. Satu waktu, seorang bapak yang terkemuka, cukup baik, datang berobat. Menjadi pasiennya. Setelah cukup dekat, dia bertanya, sudah menikah belum dokter? Berapa anaknya? Dia bilang, saya belum menikah sampai sekarang. Usia dokter tersebut apa? Sudah cukup tua. Kenapa Anda tidak menikah? Dia bilang, saya trauma menghadapi ayah ibu saya yang selalu ribut bertengkar. Jadi saya khawatir nanti kalau berumah tangga saya akan mengalami nasib yang sama seperti ayah ibu saya. Saya condong untuk hidup tenang dan damai. Supaya saya bisa menjalankan tugas saya. Kalau menikah bakal hidup seperti ini, lebih baik saya nggak menikah. Si bapak bilang begini, saya tunjukkan kamu wanita insya Allah yang sabar dan bisa mengerti kamu. Siapa? Anak saya, perempuan saya, datang ke rumah. Kamu kenalin dulu. Akhirnya si dokter kali desak nggak enak datang. Akhirnya ditemukan sama anak perempuan, sediakan minuman dengan sabar, ya. Diperhatikan gerak-geriknya, cara bicaranya, ya. Kemudian dilihat keluarganya juga cukup santun. Datang lagi berikutnya, sekali waktu si suami atau laki-laki ini ingin mencoba ini perempuan. Si perempuan membawakan minuman, sengaja si laki-laki tumpahkan kena pakaiannya. Si perempuan langsung ke dalam tanpa bicara, ganti pakaian, duduk kembali. Si laki bilang, ini perempuan yang diharapkan bisa apa? Menjadi pasangan yang baik.
Akhirnya si laki-laki melamar, mereka hidup berumah tangga, betul si perempuan ternyata cukup baik, santun, melayani dirinya. Sekali waktu, rupanya si suami dalam keadaan emosi, kelepasan, marah tidak pada tempat, si perempuan marah langsung. Si laki kaget. Saya pikir kamu tidak akan marah, mampu untuk bersikap dingin. Si perempuan mengatakan, memangnya saya patung yang tidak punya perasaan. Kamu harus tahu, manusia manapun juga sesabar-sabarnya, sebaik-baiknya, ada saatnya dia nggak mampu untuk menahan gejolak perasaannya. Lalu si laki-laki bilang, dulu waktu saya coba kamu dengan menumpahkan minuman, kamu bisa bertahan. Kamu mau tahu bagaimana saat itu saya? Diambil kursi yang patah, dia bilang pada saat itu saya banting ini kursi. Si laki-laki bingung kan? Si perempuan mengatakan, kita adakan kesepakatan supaya kamu itu jangan dibayang-bayangi trauma, ya. Tapi kamu juga jangan beranggapan orang tidak punya perasaan. Kalau kamu ingin dijaga, kamu juga harus menjaga perasaan pasangan kamu. Jadi mulai saat ini kita sepakati, kalau kamu sedang marah, saya akan mengalah. Tapi kalau saya sedang emosi sebagai seorang wanita yang datang bulan, atau dalam kondisi, kamu harus siap untuk menerima, memaklumi hal ini. Tapi kalau kamu terbawa trauma kedua orang tua kamu, kamu tidak akan pernah keluar dari kemelut yang kamu hadapi. Ini si perempuan sikapnya bijak kan? Gak ada perempuan yang gak punya perasaan. Begitu gak ada laki-laki juga apa? Yang tidak punya perasaan. Kalau seandainya masing-masing bisa menjaga perasaan kehormatan pasangannya, niscaya mereka akan hidup saling menghargai. Oleh karena itu di samping cinta, ya, dibutuhkan rasa hormat. Dan rasa hormat kembali pada akhlak pekerti yang baik. Hormati pasangan kamu, dia akan hormati kamu. Kecuali kalau dia binatang. Tapi selagi dia manusia, ya, yang terhormat, kamu perlakukan dengan mulia, dia akan muliakan kamu. Tapi kalau kamu merendahkan dirinya, sepelekan dirinya, atau kamu bandingkan dia dengan yang lain, pasti dia akan sakit hati. Kalau kamu mengalami hal sama, pasti juga kamu akan merasakan. Jadi jangan pernah kita hidup hanya untuk kepuasan diri sendiri, tapi puaskan orang lain, kamu akan dipuaskan. Senangkan orang lain, kamu juga akan apa? Disenangkan. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi kedua penanya tadi, begitu pula para pendengar. Mudah-mudahan kita selalu ingat bahwa kita bukan hanya hidup sendiri dan untuk diri kita, tapi Allah jadikan kita hidup bermasyarakat. Allah perintahkan kita untuk saling menghargai, menghormati satu dengan lainnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang dari kalian hingga dia mencintai bagi saudaranya apa yang dicintai buat dirinya. Sebaliknya, dia tidak menyukai bagi saudaranya apa-apa yang dia tidak suka untuk dirinya. Wallahu a'lam. Masya Allah, semua bisa dapat pelajaran pada kasus ini. Setahun kek, 10 tahun kek, atau berapa tahun pun pernikahan kita, apa yang barusan kita simak harus kita pertahankan. Satu lagi, kalau dibilang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, itu berarti apapun juga yang terjadi di rumah, sebagai induk pohon, sebagai ayah, sebagai ibu, perannya sungguh sangat luar biasa. Kira-kira tambahan apa yang akan kita simak dari Ustadz Abu Bakar Baraja? Mari, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, begitu indahnya ungkapan-ungkapan yang tadi disampaikan oleh Ustaz Husin. Begitu senangnya hati kita ketika kita mendengarkan kebaikan-kebaikan yang mana yang kita harus lakukan dan apa-apa yang kita harus hindari. Allah memberikan kepada Rasulullah SAW suatu hal yang kita harus contoh dengan baik. Perbuatan-perbuatannya, perkataan-perkataannya, interaksinya dengan keluarga, dengan anak, dengan teman, dan sebagainya. Itu merupakan satu percontohan. Itulah yang harus sebaiknya kita harus lakukan. Apa jadinya ketika semua itu kita tidak bisa mengikutinya, semua itu tidak akan kita mau melakukannya, ya akibatnya kita akan mengalami berbagai macam peristiwa pada diri kita
maupun pada lingkungan kita. Ketika kita merasakan, pasti kita akan lihat lingkungan kita juga merasakannya. Ketika kita tertekan, apa yang disebut dengan temperamen yang ada di dalam hidup kita, ya, kitanya juga nggak enak. Nggak ada orang yang temperamen, orang yang merasa sombong, itu bahagia, senang. Tidak akan pernah ada. Kita bisa perhatikan, mereka yang temperamen akhirnya stroke. Mereka yang temperamen, setelah dia marah, setelah melakukan segala sesuatunya, dia akan tegang. Jadi, perilaku itu tidak enak. Oke. Itu yang kita harus perhatikan. Bahwa perilaku yang dilakukan oleh suami-suami tersebut, itu tidak menyenangkan. Buat siapa? Buat dirinya. Bukan buat diri kita saja, buat dirinya. Toh, kita akhirnya terkena dampaknya. Kita terkena ya, percikan emosinya. Kita terkena segala sesuatu yang menjadikan dirinya. Oke. Ketika kita mampu menerima kebaikan dari dirinya, percikan-percikan yang tidak menyenangkan itu akan hilang dari diri kita. Tentunya seorang yang sombong ada kebaikannya. Tentunya orang yang temperamen ada kebaikannya. Namun kebaikan tersebut tersembunyi oleh temperamen dan kesombongannya. Yang tidak pernah bisa digali. Yang nggak pernah bisa ditentukan. Ada seorang istri mengeluh, saya nggak bisa berkomunikasi sama suami saya. Kalau saya komunikasi sama suami saya mengatakan, udah diem, ngapain sih kamu ngomong dulu? Jadi si istri itu kalau pengen ngomong, pengen mengungkapkan, nggak bisa. Baru menyangga sedikit saja, ya, kadang-kadang dibentak. Dia ketakutan. Akhirnya si istri itu tidak pernah bisa mengungkapkan, tidak bisa ngomong apapun. Apa yang terjadi? Tiap suami ngomong apapun dia mengatakan iya, iya. Yang benar dikatakan iya, yang salah dikatakan iya. Akhirnya si suami bingung sendiri. Loh, saya nyuruh kamu mengatakan kayak kok bilang iya? Saya katakan bahwa kamu harus melakukan yang seperti ini, kamu bilang iya. Jadi apapun saya katakan kamu iya melulu. Maksudnya apa? Saya nggak tahu, saya ngomong iya juga nggak tahu. Jadi si istri itu mengatakan, mengungkapkan semua dengan kerasa ketakutannya karena temperamen atau marahnya atau nggak bisa diajak bicara. Dia mengatakan iya, iya, iya saja. Nah, dengan kata-kata iya, iya saja itulah yang membuat akhirnya hubungan mereka tidak harmonis. Bagaimana dong kita sebagai seorang istri ketika terjadi atau melihat temperamen dari suami atau merasa diri suaminya sombong? No. Perhatikan, bukan itu. Bukan itu yang kita harus ikutkan. Atau kita, aduh gimana caranya? Caranya sangat mudah. Waktu suami kita temperamen, waktu suami kita merasa dirinya sombong, ngapain kita ikutin campur? Apakah kita harus terlibat? Bukan mengabaikan, tapi kita tidak harus mengikuti, tidak. Tapi bagaimana kita memberikan kebaikan buat dirinya dia. Kalau dia masih nggak bisa juga, ya dia harus dibawa kepada ahlinya. Kalau nggak bisa juga. Tapi kalau kita mampu memberikan kebaikan sedikit saja, insya Allah kebaikan itu yang bisa mensinarkan dirinya, yang akan menyingkirkan temperamennya, kesombongannya. Karena kalau dia mendapatkan kebaikan, insya Allah, apa yang terjadi bagi mereka yang sombong, yang merasa dirinya hebat, yang merasa dirinya terpengaruh? Karena ketika dia mengatakan sesemua, sekelilingnya mengikuti apa yang dia kesombongannya. Ketika dia temperamen, semuanya ketakutan.
akhirnya dia akan terus meningkat. Perbuatan orang yang sombong tersebut, perbuatan yang temperamen tersebut, kalau kita terlibat, kita ketakutan, atau kita ngikutin, atau kita terjadi benturan atau konflik sama dia, tidak akan pernah bisa selesai dirinya. Namun, kalau kita tunjukkan kebaikan dalam dirinya, ingatkan kebaikan pada dirinya, insya Allah itu yang akan memberikan sinar buat dirinya. Jadi, ketika seorang istri yang tadi tidak bisa bicara, nggak bisa ngomong karena sombongnya seorang suami, cukup dia hanya mengatakan informasi bahwa saya baru sholat, saya baru tadi ngerjakan ini, saya baru melakukan kebaikan. Tadi ada yang minta-minta, saya kasih uang 5.000. Ada orang yang mau minjem, tapi saya berikan. Bagaimana menurut kamu? Enak saja. Minjem kayak gitu, kamu enak saja. Itu ngomongnya sombong tapi pelan, pastikan. Dia akan berpikir, kalau kebaikan, kita kata-kata baru, tadi saya baru aja ngerjakan masak itu, enak rasanya. Tadi saya gendong anak saya, cucu saya tadi saya gendong, senangnya bukan main. Kalau informasi kebaikan yang disampaikan kepada dia, sesuatu yang menarik, bukan dirinya, lihat tunjukkan yang kebaikan itu pada dirinya, insya Allah dia akan tergugah. Karena orang yang temperamen, dia belum pernah masuk di dalam hatinya kebaikan. Ada kebaikan, tapi tidak pernah ada yang menyentuh, yang bisa mengeluarkan kebaikan dirinya. Orang yang sombong itu ada kebaikan pada dirinya, namun kebaikan itu tidak pernah tersentuh dalam dirinya. Ketika kebaikan itu tersentuh, insya Allah kesombongan dan temperamennya akan menghindar dari kehidupannya. Oleh karena itu, pastikan Ibu, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Husin, ya, bagaimana sampaikan ya kebaikan-kebaikan yang terjadi, ajak dia, ingatkan dia, sampaikan. Insya Allah anak-anak kita yang melihat orang tuanya seperti itu, katakan kepada anak-anak kita, kamu nggak seperti itu kok. Allah nggak menciptakan kamu seperti ayahmu. Insya Allah ayahmu lebih akan jadi orang yang baik. Insya Allah ayahmu menjadi orang yang baik. Tunjukkan kebaikan dari ayahnya. Tunjukkan sesuatu yang baik dari ayahnya. Maka yang dilihat yang tidak baik itu bisa berubah. Pastikan. Karena kebaikan itulah yang bisa mencairkan semua sesuatu yang tidak baik. Insya Allah. Masya Allah Mas Krisna, kita belajar banyak juga ya. Ternyata susah sekali menerjemahkan bahwa pasangan yang sangat kita kagumi dan kita cintai itu pada waktunya akan tiba saatnya. Kita juga harus pandai-pandai membawakan diri. Dan Mas Krisna, kita masih punya cukup banyak waktu. Pak Ustadz Husin, ada yang mau ditambahkan? Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin." Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan yang amat indah. Mengingatkan kaum pria, wahai kaum pria, wanita-wanita kalian itu ladang-ladang kalian. Kita tahu bahwa seorang petani itu amat mencintai ladangnya. Setiap hari dia berangkat untuk membersihkan rumput-rumput liar, memperhatikan kondisi airnya, pupuknya, menjaga dari belalang dan lain sebagainya. Jadi wanita-wanita kalian, ladang-ladang kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum, gaul istri kalian, ya, datangi mereka dengan cara yang kalian suka. Tapi ingat, wa qaddimu li anfusikum. Wa qaddimu li anfusikum. Jangan
suami atau istri bersikap gengsi pada masing-masing. Di saat dia melakukan kebaikan sebagai muqaddimah dari kehidupan mereka, rumah tangga mereka, di saat mereka juga bergaul, muqaddimah yang baik ini akan membuka pintu hati masing-masing. Jadi waqaddimu, ya, persembahkan muqaddimah yang menyenangkan, kata-kata yang indah, yang lembut. Semua ini akan tersimpan di memorinya. Hati juga apa? Hati juga akan damai, tenteram. Nah, di sini tumbuh cinta yang sejati, bukan cinta pandangan pertama. Begitu terpuaskan nafsunya, seolah-olah tidak saling mengenal sebelumnya. Jadi waqaddimu li anfusikum diperintah dalam bentuk jamak, ya, bukan hanya kepada laki-laki tapi kepada perempuan juga. Jadi berusaha laki-laki mendekat pada pasangannya, jangan jaga image. Wibawa yang sebenarnya tumbuh dari apa? Dari rasa hormat, bukan dari ketakutan. Kalau seorang laki-laki jaga image depan istrinya, atau istri jaga image depan suaminya, yang muncul bukan hormat. Yang muncul juga bukan wibawa. Tapi yang akan terjadi kepura-puraan. Akhirnya masing-masing berpura-pura. Nah, kalau rumah tangga sudah berubah menjadi sebuah drama, sinetron, bukan lagi merupakan kesatuan di antara pria dan wanita, masing-masing saling melengkapi dan menyempurnakannya, apa artinya? Oleh karena itu banyak kita jumpai artis atau aktor menikah berumah tangga, tidak lama kemudian mereka berpisah. Karena si laki-laki beranggapan yang disampaikan istrinya itu mirip dengan senario yang didengarkan pada saat dia mengucapkan pada teman laki-lakinya, aku cinta padamu. Begitu juga si perempuan juga ketika mendengarkan rayuan suaminya, dia akan terbayang ucapan laki-laki ini ketika dia sedang berperan, ya, dalam satu peran mengucapkan kata-kata cinta, akhirnya muncul keraguan di hati mereka. Ini kendala yang dihadapi oleh banyak artis di Hollywood, ya, di negara-negara Arab maupun di negeri kita. Oleh karena itu sering kita jumpai majalah heboh dengan cerita mereka menikah, tidak lama kemudian mereka berpisah. Tapi wibawa yang sebenarnya muncul dari rasa hormat yang tulus, dan rasa hormat di saat seorang wanita merasa perlakuan yang baik mulia dari suaminya, dia akan takut kehilangan. Begitu juga seorang laki-laki mendapatkan perlakuan baik mulia dari istrinya, ya, walaupun terdapat berjuta-juta bunga indah di luar. Dia perhatikan apa yang dilakukan istrinya, akan muncul rasa sayang, rasa rahmat, hingga walaupun daya tarik wanita di luar lebih menarik daripada istrinya dari sisi fisik, dia akan berpikir di mana dia akan menemukan wanita yang mulia seperti ini yang memuliakan dirinya. Jadi jangan wanita hanya fokus untuk mendandani wajahnya, yang paling penting jiwanya dan akhlaknya. Wa qaddimu li anfusikum, ya, adakan pendahuluan yang baik dengan cara yang baik dan mulia. Setelah itu apa? Wa'lamu annakum mulaqu. Ketahuilah kalian semua akan menjumpai Allah. Pada saat menjumpai Allah, masing-masing akan membawa rapotnya. Betul tidak? Akan menerima balasan sesuai dengan rapotnya. Nilai yang akan diberikan Allah tergantung bagaimana perilakunya. Jadi laki-laki yang baik memuliakan istrinya, dia mulia di sisi Allah Ta'ala. Tapi laki-laki yang tidak memuliakan istrinya, dia akan hina di hadapan Allah. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, ma akramahunna illa karim, wa ma ahanahunna illa laim. Laki-laki yang memuliakan istrinya adalah orang-orang yang mulia, yang merendahkan istrinya adalah orang-orang yang rendah. Mungkin orang bertanya, kok hanya untuk laki-laki aja? Ya, karena sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin, sebagai kepala rumah tangga, apa yang dilakukan akan berpengaruh terhadap istrinya, terhadap juga anak-anaknya. Jadi kita ingat bahwa hidup kita ini amanat yang kelak kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wa'lamu annakum mulaqu, ketahuilah kalian semua akan menjumpai Allah. Wa basyiril mu'minin, sampaikan kabar gembira pada orang yang beriman. Orang yang beriman ini yang hidupnya damai dan memberikan kedamaian, keamanan juga bagi orang lain di sekelilingnya, terutama sekali pasangan dan keluarganya. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Belahan jiwa kita adalah teman sejalan menuju jannah. Sanggupkah kita melewatinya dengan baik? Telahkah kita menggenggam erat jemarinya dan juga hatinya? Masya Allah, Mas Krishna,
Tapi sebelumnya ada pesan untuk sang kekasih dari Ustadz kita yang akan menyampaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu keunikan yang luar biasa ketika kita melihat seorang suami atau seorang istri. Waktu kita melihat, kita memperhatikan istri maupun suami. Kalau yang tadi dikatakan sama Ustaz Zin, kok kenapa suami terus yang dipermasalahkan? Tapi di sini ada suami, ada istri. Jadi pertama kita melihat, di saat itulah keindahan pertama yang ada di dalam memori kita. Apa yang kita sukai? Apa yang kita senangi? Di saat itulah timbul rasa. Jadi ketika kita melihat sang suami, melihat sang istri, disitulah kita akan munculkan rasa. Kita yang sukai, yang kita senangi, kalau situ kita munculkan, itu akan muncul rasa. Tapi ketika kita melihat, yang kita lihat, yang kita nggak sukai, yang kita nggak senangi, rasa kita terpendam. Maka cari apa yang kita sukai dari suami, apa yang kita sukai dari istri. Di situ muncul keindahan bersama. Saya yakin orang yang temperamen, ketika yang kita sukai, tentu bukan yang temperamen, yang kita sukai, yang kita senangi, muncul dalam perasaan kita sebagai seorang istri, insya Allah suami tidak akan menjadi temperamen. Pulang mau marah-marah, karena kesel, karena informasi bahwa begini begitu, tapi begitu bertemu dengan istrinya, terus kemudian istrinya menunjukkan rasa senang dan menyukai, suaminya datang, marahnya akan turun. Kenapa? Ekspresinya akan berubah ketika rasa senang muncul. Ekspresinya akan menjadikan kesenangan ketika dia menyukainya. Tapi kalau misalnya dia sudah begini, aduh nanti dia datang nih, aduh kalau dia datang dia marah lagi nih. Kalau dia, semuanya ekspresi kita tambah ciut, ekspresi kita tambah tertekan. Di saat itulah emosi sang suami akan muncul, temperamen hadir. Oleh karena itu, perhatikan apa yang menjadi kesukaan kita, apa yang menjadi kesenangan kita. Saat itu rasakan, pancaran itulah yang akan mencerminkan hubungan kita akan lebih baik. Insya Allah. Insya Allahnya pakai bold, dikasih underline ya, karena terus terang ini bukan hal yang mudah. Tetap tersenyum, berikan wajah paling hangat kepada pasangan kita, kayaknya mesti diupayakan mulai detik ini juga ya Mas Krisna. Iya, ada yang kita bisa petik dari pembicaraan tadi Mbak Nening. Jadi orang beriman itu akan memperlakukan orang lain sebagaimana dia ingin diperlakukan. Terima kasih Ustaz Husein, Ustaz Abu Bakar, Mbak Nening. Saya Muhammad Krisna, Atep Setiabudi, kemudian Yusuf Subakir dan Anis Mali, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.